Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Asfihani Rayana dari kelas Perbankan Syariah A. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu artikel dengan judul Konsep Khiyar pada Jual Beli Online Shop dengan Sistem COD dalam Perspektif Hukum Islam. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan berdasarkan pendapat istilah merupakan menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara. Hukum jual beli adalah halal atau boleh. Pengertian khiyar. Khiyar menurut bahasa berarti pilihan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, al-khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi, melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Khiyar bisa dilarang oleh beberapa sebab, diantaranya karena terdapat usaha untuk membantu perbuatan maksiat, karena terdapat unsur-unsur penipuan, dan karena terdapat unsur-unsur pemaksaan. Tujuan khiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela dan setuju. Dasar hukum khiyar. Dasar hukum khiyar diantaranya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29. Syarat-syarat khiyar. Khiyar di dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua syarat, yaitu harusnya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus, hendaknya terdapat barang dagangan cacat yang memperkenankan dikembalikan. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majelis. Khiyar majelis bisa dipahami sebagai hak pilih pihak yang akan melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih ada di lokasi kontrak atau majelis akad dan belum berpisah secara fisik. Merupakan suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah satu di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat merupakan suatu khiyar apabila seseorang melakukan pembelian sesuatu dari pihak lain dengan peraturan, maka dia boleh mengerjakan khiyar pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib merupakan suatu hak yang diberikan pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibeli sehingga menurunkan nilai barang itu. Yang keempat, khiyar ru'yah, yaitu hak pilihan meneruskan akad atau membatalkan setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Pengertian jual beli. Jual beli dalam kaidah ushul fikih bisa disebut dengan al-bai', yang memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah perjanjian saling mengikat di antara penjual, yaitu orang yang menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dibelinya. Dasar-dasar jual beli terdapat dalam beberapa Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu orang yang berakad, penjual dan pembeli, nilai tukar barang uang dan barang yang dibeli, dan sigat atau ijab kabul. Syarat jual beli. Adapun yang menjadi syarat jual beli yaitu pertama, berakal sehat, harus dalam keadaan tidak gila dan sehat rohaninya. Kedua belah pihak tidak mubazir, maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukan manusia yang boros atau mubazir. Etika jual beli. Etika yang dalam bahasa Indonesia artinya tata susila.
Etika dalam jual beli ini saat ini sangat diperhatikan oleh dunia. Bahkan pelajar yang mengambil mata kuliah bisnis akan belajar mata kuliah etika bisnis. Allah dan Rasul-Nya juga mengingatkan kita tentang pentingnya kode etik dalam jual beli yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bentuk-bentuk dalam jual beli, yaitu jual beli salam, adalah jual beli di mana barang yang dibeli terlebih dahulu dipesan dengan menyebutkan ciri-cirinya lalu dibayar di awal, dan barang yang dipesan diantar setelah siap dan terpenuhi syarat yang telah disepakati di awal pada saat waktu pemesanan. Jual beli murabahah merupakan jual beli barang dengan harga asal lalu ditambah dengan keuntungan setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Istisna. Istisna adalah suatu kontrak jual beli di mana seorang produsen sepakat untuk memproduksi suatu produk tertentu dengan keistimewaan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Jual beli online. Jual beli online merupakan suatu kegiatan di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung. Jenis transaksi dalam jual beli online. Menurut maxmanro.com, jual beli online ada 3 jenis transaksi, yaitu transaksi antar bank adalah salah satu jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual. Yang kedua, cash on delivery atau COD. Pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama, yaitu dengan pertemuan antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga adalah rekening bersama, jenis rekening jual beli online yang terakhir atau yang disebut dengan escrow. Cash on delivery. Cash on delivery atau COD adalah jual beli di mana penjual dan pembeli memulai dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian penjual memberikan barang dan pembeli memeriksa barang tersebut. Jika pembeli puas, uangnya diserahkan. Sistem ini menganut sistem prinsip ada uang ada barang. Analisis praktek khiyar pada jual beli online sistem COD. Fenomena berbisnis online ini tidak sedikit menimbulkan kritik atau keluhan ketidakpuasan customer dalam online shop, bukan hanya dalam akad di tempat tapi juga dalam akad lainnya. Transaksi online shop selain menampilkan barang sebagai display untuk ditawarkan kepada pembeli, penjual pun menyebutkan mengenai detail produk tersebut berupa material bahan kain yang digunakan serta ukuran yang dijelaskan secara spesifik. Beberapa konsumen bisa melakukan keluhan dan kritik berupa keluhan terhadap produk yang terdapat cacat, lamanya waktu pengiriman, ataupun ketidakpuasan dengan cara yang baik. Maka dalam hal ini toko online bisa menawarkan pilihan berupa pengembalian barang dan pengembalian uang serta penanggungan biaya kirim dengan catatan apabila barang yang diterima terdapat kecacatan. Konsep khiyar pada jual beli online shop dengan sistem COD dalam perspektif hukum Islam. Jual beli online shop sistem COD seperti yang telah dijelaskan bahwasanya dalam online shop sama dengan proses diterimanya barang yang telah dipesan. Maka customer akan memberi sebuah komentar yang merupakan sebuah nilai kepuasan customer terhadap barang yang telah dipesan atau disebut testimoni. Dengan testimoni tersebut, maka dapat ditinjau oleh owner online shop mengenai kepuasan maupun kritik ulasan komentar. Apabila ada suatu kecacatan barang atau ketidakpuasan customer terhadap barang yang dipesan seperti yang disebutkan di atas, sebagai penjual online shop bisa menawarkan opsi berupa pengembalian barang kepada pihak online shop dan mengembalikan uang kepada pihak pembeli, ataupun opsi berupa pengembalian barang dengan barang baru. Online shop bisa memberikan hak khiyar secara tidak langsung. Pertama, khiyar majelis pada saat customer memberikan testimoni saat barang diterima. Pada dasarnya, jual beli baik secara langsung maupun secara online sifatnya sama. Hanya saja jual beli online lebih bertautan terhadap kesalahan karena terhalang batas internet.
Maka dalam hukum Islam, praktik jual beli ini perlu ditinjau mengikuti perkembangan sistem transaksi bisnis saat ini. Khiyar sebagai hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yang berakad antara penjual dan pembeli ialah hak yang diberikan oleh Islam sebagai salah satu bukti sempurnanya Islam mengatur sebuah transaksi. Di luar rukun dan syarat akad jual beli, Islam pun memberi sebuah hak sebelum melanjutkan akad agar kedua belah pihak merasa saling ikhlas akan akad yang telah dijalankannya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.